Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas berkat kasih anugerah-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan kami waktu yang indah ini Bapa, di mana Engkau telah menyatukan kami berkumpul bersekutu di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami remaja dan pemuda Jemaat BNKP Figalame telah Engkau berikan kesempatan untuk bisa berkebaktian bersama di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendalami firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu Bapa, segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat supaya Engkau ampuni kepada kami, supaya tidak menjadi penghalang berkat dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa. Kami mohon kepada-Mu Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya menjadi kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu menjadi terang di dalam perjalanan kami dan pelita di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Bapa di surga, pergunakanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu kepada teman-teman kami pada malam hari ini. Berikanlah hamba-Mu kekuatan dan roh pengetahuan yang daripada Engkau, sehingga kami bisa memahami, mengerti dan mendapatkan makna dari firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Inilah kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan telah berkumpul di tempat ini di rumah-Mu. Marilah kepada kami Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya membaca dalam bahasa Indonesia. Aku memerintah perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Babahasa daerah Nias Imanekoda, Taromalilo Balangi, Yohane file delu nga wasi telu nga fulawe fairu gizi file 5. Oroisa si boho ube kemi ena mi omasi na bemi simane fa omasigu ami ena ya ami goi fauma mi omasi na bemi badaga boto badadeni hafefu wanoni fa egu ami na sehi wa omasi mi na bemi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa melakukan program kita, yaitu PA Bulanan Pemuda, sesuai dengan rencana-rencana kita sebelumnya, yang harusnya tadi kita melakukan ini di tanggal 1, tapi karena di Januari tadi kita Natal dan terus Natal setiap hari Minggu, maka kami menggeser jadwal kita pada tanggal 8 hari ini. Mudah-mudahan kami berharap ke depan kegiatan PA Pemuda akan terus dilaksanakan oleh pengurus baru. Barangkali kalau pelantikan nanti di Februari ini, mungkin ini adalah PA terakhir di masa saya sebagai Ketua Komisi Remaja dan Pemuda. Tapi kalau nanti baru pelantikan di bulan Maret, mudah-mudahan kita masih bisa PA bersama Komisi Remaja dan Pemuda di awal Maret 2022 ini. Teman-teman, firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes yang kita baca pada malam hari ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya
sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ketika mereka makan Paskah, seketika Yudas pergi. Setelah itu Yesus mengatakan, ini adalah perintah baru yang aku berikan kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih merupakan satu simpulan dari seluruh Alkitab. Ketika murid-muridnya dan orang banyak bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang merupakan kesimpulan dari semua perintah dan larangan Allah? Ada dua. Itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sehingga kasih juga merupakan landasan utama di dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga menjelang Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit dan naik ke surga, kembali diperintahkan kepada murid-muridnya supaya saling mengasihi. Lalu teman-teman, apa itu kasih? Kasih itu apa dan bagaimana kita harus melakukannya? Lalu kasih yang bagaimana yang harus dimiliki oleh orang Kristen pada saat ini? Kasih atau dalam bahasa Inggrisnya charity atau dalam bahasa Latin disebut caritas. Itu dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya rasa cinta, suka dan sayang. Tapi dalam teologi Kristen, kasih diartikan suatu persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Ia yang paling utama dari berbagai kebajikan. Kasih adalah sesuatu persahabatan manusia demi Allah. Artinya kasih itu persahabatan antara manusia yang dilandaskan demi Allah. Tetapi manusia dalam dunia ini banyak membentuk kasih-kasih yang berbeda-beda. Ini ketepatan juga teman-teman mungkin sudah merencanakan atau akan merencanakan perayaan Hari Kasih Sayang, Valentine Day, tanggal 14 Februari 2022. Siapa yang sudah merencanakan perayaan? Tunjuk tangan. Belum ada. Rugi kita. Ya kan? Rugi kita tidak merencanakannya. Tapi puji Tuhan, nanti kita akan bahas sedikit tentang itu. Artinya puji Tuhan, saya bersyukur bahwa benar-benar teman-teman pemuda pada malam hari ini tidak ada yang merencanakan Valentine Day pada tanggal 14 Februari 2022 ini. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa saya mengatakan itu? Mungkin nanti kita akan bicarakan satu persatu tentang itu. Teman-teman, kita mau bercerita tentang kasih. Ada 4 jenis kasih di dunia ini. Yang pertama itu adalah kasih storge atau kasih dalam keluarga. Orang mengasihi sesamanya manusia karena keluarganya. Di luar keluarganya dia tidak mengasihi. Yang kedua adalah kasih filia. Kasih filia adalah rasa kasih terhadap orang lain yang melebihi rasa kasih terhadap keluarga. Artinya ada satu hubungan yang melebihi kasih kita kepada keluarga kita karena sesuatu hal yang kita harapkan dari orang itu.
Yang ketiga adalah kasih eros atau kasih romantis yang biasa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, apalagi teman-teman remaja dan pemuda. Bisa saja ketika dia sudah memiliki kasih eros itu, hatinya berbunga-bunga terus, tidak ada air mata setiap hari, tetap semangat. Begitu kehilangan cinta kasih eros itu, bisa-bisa nggak makan seminggu, ya kan? Kalau perlu HP-nya dibanting-banting ini gara-gara HP ini terblokir semua udah. Dan yang satu lagi teman-teman, itu ada yang namanya kasih agape. Kasih agape adalah sesuatu pengorbanan tanpa syarat. Mengasihi semua orang tanpa mengharapkan balasan dan tanpa syarat. Jadi kalau kalian mencintai suatu saat mencintai calon suami kalian atau calon istri kalian dengan punya alasan tertentu, berarti kalian tidak memiliki kasih agape. Kalau Berlin ditanya, kenapa kamu suka sama si Upi semisal di sana, ya kan? Karena dia cantik, karena dia baik, karena dia sudah sarjana. Kalau si Mei semisal ditanya, kenapa kamu suka sama laki-laki itu? Katakanlah namanya si Polan, ya kan? Polandia. Karena dia ganteng Pak Ketua. Karena rambutnya cepak, ya kan? Hidungnya mancung runcing, ya kan? Nah, itu. Bagi saya itu adalah kita memang sedang mengalami kasih eros yang mengharapkan balasan dan tergantung kepada penglihatan kita. Saya berharap teman-teman suatu saat ke depan membentuk satu hubungan cinta kasih keluarga tanpa syarat. Sejatinya kasih agape sama dengan cinta sejati, mencintai tanpa syarat. Kalau teman-teman mempersyaratkan baru mencintai calon tunangan kalian atau calon suami istri kalian ke depan, berarti sebenarnya kalian sedang tidak memiliki cinta, apalagi kasih. Ya. Kemudian teman-teman, karena ketepatan ini mau hari Valentine, sebenarnya banyak orang yang ingin merayakannya. Dan nanti di hari-hari Valentine ini di kota-kota besar pasti heboh, berbagai berita, kemudian berbagai pesta, glamor dan sebagainya. Lalu, bagaimana kita sebagai pemuda Kristen menghadapi hari Valentine? Bolehkah kita merayakannya atau tidak? Mari kita pelajari sedikit mengenai latar belakang hari Valentine. Versi gereja, hari Valentine itu merayakan cinta kasih seorang Santo Valentinus. Santo Valentine, ceritanya begini. Sekitar tahun 278 Masehi, Kaisar Claudius II melarang perkawinan anak muda di Kekaisaran Romawi karena laki-lakinya digunakan untuk berperang, sehingga tidak boleh menikah. Lalu diam-diam pendeta Santo Valentine memberkati beberapa perkawinan pada saat itu. Supaya apa? Supaya cinta kasih antara laki-laki dan perempuan yang sudah saling mengasihi bisa membentuk keluarga. Diberkatinya lah. Jadilah pernikahan itu. Terakhir terdengar oleh kaisar, maka ditangkaplah Santo Valentinus. Sepanjang dia berada di dalam penjara, dia menyembuhkan anak sipir penjara yang buta. Ada anak gadis sipir penjara buta. Oleh karena kasihnya dia mengasihani,
Perempuan itu dia kasihan dengan perempuan itu. Dia menyembuhkan dan akhirnya sembuh. Lalu tiba-tiba 14 Februari 2278 Masehi, Santo Valentinus atau Santo Valentine dieksekusi hukuman mati. Dan sebelum dia dieksekusi, dia meninggalkan sepucuk surat untuk perempuan tadi, anaknya sipir penjara. Dan di akhirnya dia menuliskan, "From your Valentine," atau dari Valentine. Sejak itulah orang-orang terkesan dengan cinta kasih yang dimiliki oleh Valentinus, maka dibuatlah perayaan-perayaan di Romawi tentang hari kematiannya. Itu yang pertama. Versi yang kedua, ada perayaan tentang Lupercalia di Romawi juga. Itu perayaan untuk menyembah dewa kesuburan Romawi. Setiap tanggal 14-15 itu dirayakan Februari. Itu kemudian berkembang pada perayaan-perayaan itu karena dianggap sebagai masa subur. Anak-anak perempuan menuliskan namanya di selembar kertas, lalu mengumpulkannya di dalam satu kotak. Kemudian anak-anak laki-laki datang untuk mengambil satu lembar, satu nama dari antara itu. Semisal si Yora diambilnya kertas satu, tiba-tiba namanya di dalam deline. Dinikahkan di situ. Atau si Dida sudah dikasihnya di kota tadi, tiba-tiba datang Berlin diambilnya, jadilah itu dinikahkan. Akhirnya terjadi pernikahan-pernikahan setiap tanggal 14 Februari 2020, setiap 14 Februari, dan dijadikanlah ajang perkawinan untuk menghormati Dewi kesuburan Romawi. Versi yang ketiga, pada abad ke-14 di Prancis dan Inggris, itu setiap awal Februari adalah musim kawin burung. Itu. Mereka menganggap bahwa itu adalah bulan kesuburan. Lalu dikaitkan dengan hari Valentine. Dan mereka merayakannya secara romantis karena dianggap sebagai bulan kesuburan untuk sebuah hubungan laki-laki dan perempuan. Akhir-akhir ini berkembang perayaan Valentine di seluruh negara. Apa yang dilakukan? Diawali dengan tukar kartu, lalu kasih coklat, lalu kasih bunga. Mungkin sekali dua kali seperti itu, tahun depan entah apa. Saya tidak mau mengatakan di kota mana, tetapi teman-teman bisa membaca di berita. Hampir di setiap hari Valentine, di kota-kota besar, cukup banyak anak perempuan yang disembelih oleh mereka-mereka yang jahat. Banyak anak perempuan seakan disembelih, kehilangan keperawanan mereka di hari Valentine. Karena dianggap itu adalah hari untuk menyerahkan kasih sayang kepada lawan jenisnya. Anak-anak laki-laki ini beruntung di hari Valentine kalau di kota besar. Dan yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan yang masih labil pemikirannya. Yang masih belum dewasa pemikirannya. Sehingga beberapa tahun yang lalu termasuk dari KPAI memperingati supaya tidak boleh ada perayaan-perayaan Valentine di sekolah-sekolah. Lalu sekarang kita gereja bagaimana? Pemuda BNKP bagaimana? Barangkali ada yang perlu kita renungkan tentang Valentine Day ini.
Yang pertama, apakah iblis akan bekerja di hari Valentine? Saya mau katakan bahwa di hari Valentine itu cukup banyak iblis yang sedang bekerja membangun kerajaannya. Dirayakan hanya bermodalkan coklat, lalu jalan-jalan di tak kemana-mana, ke Gunung Stoli atau kemana, lalu singgah di pantai, tiba-tiba malam berbisiklah iblis, sudahlah tidur aja kalian situ. Itu iblis cukup cukup semangat bekerja di tanggal 14 Februari itu. Yakinlah kalian sama saya. Sebenarnya ini barangkali anak-anak laki-laki ini pasti dia mana ketuaan ini fatunda-tunda. Rugi kita besufuna, ya kan? Mudah-mudahan tidak. Ya. Karena kenapa? Ya. Karena memang korbannya rata-rata adalah perempuan pada saat itu. Yang beruntung itu laki-laki. Sebenarnya saya pun rugi, ya kan? Rugi kalau kita sebarkan ini. Tapi mau tidak mau harus kita berikan pemahaman yang benar tentang itu. Lalu yang perlu kita renungkan, apakah dengan merefleksikan kasih sayang di hari Valentine, sesuatu hubungan akan semakin erat, atau sesuatu hubungan yang sudah retak akan menjadi bagus kembali hanya dalam satu hari? Saya pikir tidak. Justru kita merayakan hari Valentine saat ini dengan teman kita atau dengan keluarga kita, kita hanya kasih satu permen coklat, atau kita belikan dia bunga mawar atau apa, bisa saja tidak berterima di dalam hatinya. Atau kita belikan dia baju satu buah, bisa saja tidak berterima di dalam hatinya. Atau yang suami istri mungkin jalan-jalan entah kemana-mana, bisa saja mereka cecok di hari Valentine itu. Akhirnya malah hari refleksi kasih sayang itu tidak membawa kebahagiaan di dalam sesuatu hubungan itu. Lalu kita renungkan lagi, kenapa kita harus merayakan itu? Dari mana asalnya? Ya seperti tadi saya ceritakan. Maka harusnya gereja yang dirayakan gereja itu adalah Natal, tahun baru. Kenapa Natal? Karena di situ lahir juru selamat. Tahun baru. Kemudian hari wafatnya Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari pencurahan Roh Kudus. Itu yang kita rayakan. Karena itu rohaniah yang dari Tuhan sendiri. Perayaan Valentine Day saya sampaikan kepada teman-teman adalah hari perayaan yang diciptakan oleh manusia untuk mengambil keuntungan-keuntungan, baik keuntungan secara batin maupun keuntungan-keuntungan yang lain. Keuntungan seksual diambil di sana. Lalu keuntungan finansial juga diambil di sana. Karena orang akan berbisnis tentang kartu-kartu, berbisnis sekarang mungkin tidak ada lagi yang berbisnis tentang kartu Valentine Day karena rata-rata sudah Android HP sekarang. Tinggal kirim WA, masuk kartu Valentine Day. Nah, itu teman-teman. Lalu dari saya pribadi mengatakan bahwa gereja, remaja dan pemuda gereja harusnya tidak boleh merayakan Valentine Day. Kenapa? Kalau hanya satu hari setiap tanggal 14 Anda merayakan kasih sayang, melakukan kasih sayang kepada sesamamu, memberikan kasih kepada sesamamu, sesungguhnya Anda telah mati. Anda tidak punya lagi kasih. Kenapa? Hanya satu hari dalam hidupmu penuh kasih. Sementara apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus tadi, aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dia tidak mengatakan setiap tanggal 14.
Artinya setiap saat. Ya. Saya ulangi kembali. Jika teman-teman, jika adik-adik hanya memiliki refleksi kasih sayang satu hari dalam setahun, sesungguhnya Anda tidak punya kasih dan Anda sudah mati. Karena kasih sayang harus dinyatakan dan dilakukan setiap saat di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Itu adalah salah satu landasan kehidupan orang Kristen. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang utama di dalam itu adalah kasih. Lalu kalau hanya satu hari setahun kita punya kasih, sudahkah menjadi yang utama di dalam kehidupan kita tentang kasih itu? Tentu tidak. Artinya ada 364 atau 365 hari Anda tidak memiliki kasih, dan ketika itu Anda sudah mati. Mati rohani, mati kasih. Kemudian teman-teman, lalu kita sebagai remaja dan pemuda Kristen atau orang-orang Kristen, gereja saat ini, bagaimana kita melakukan kasih? Apakah kita hanya mengasihi saudara kita seperti kasih storage? Apakah kita hanya mengasihi teman kita sebagai kasih filia? Atau hanya mengasihi pacar kita, suami atau istri, sebagai kasih eros? Firman Tuhan berkata bahwa kasih itu dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Bahkan kepada musuh kita pun. Apa yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 44? Silakan dibuka. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu. Coba dibaca yang sudah dapat. Apa katanya di sana? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu dia. Kasihilah musuhmu. Siapa yang pernah mengasihi musuhnya? Nggak usah unjuk tangan. Jawab di dalam hatimu. Sanggupkah Anda mengasihi musuhmu? Maka Anda adalah anak-anak Tuhan. Ketika Anda masih belum sanggup mengasihi musuh, sesungguhnya Anda harus lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apa bedanya kita dengan dunia luar? Apa bedanya kita dengan orang lain jika yang kita kasihi hanya orang yang mengasihi kita? Tidak ada bedanya kita dengan dunia luar. Itulah kasih. Kemudian, teman-teman, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, di sana dijelaskan mengenai kasih kepada kita. Coba dibuka dulu. Siapa yang sudah dapat? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Sudah dapat nih? 1 Korintus ayat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Deline sudah dapat? Bacalah supaya kita semua dengar, besarkan suaramu. Ya, silakan. Biar dengar semua kita. Karena kenapa? Itu adalah ayat tentang kasih dan bagaimana kita harus melakukannya. Ya, silakan. 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia
Jadi kasih itu tidak pura-pura. Sesuai dengan Roma juga, Roma 12 ayat 9. Itu juga dikatakan di sana. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita melakukan kasih itu kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain? Sama dengan apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Jadi tentang kasih yang diperintahkan oleh Tuhan, apa itu kasih tadi sudah tahu kita. Kemudian bagaimana kita melakukannya? Itu tadi di Matius 5:44, Roma 12 ayat 9, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Begitulah kita harus melakukan kasih itu. Ya. Lalu bagaimana kita merayakan kasih sayang itu? Haruskah sekali setahun? Tidak perlu sekali setahun. Tidak perlu merayakan Valentine Day. Kasih bahkan tidak untuk dikatakan, tetapi untuk dinyatakan. Mau 1000 kali pun kita mengatakan, aku mengasihimu, aku mengasihimu, apalagi kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. 1000 kali pun kita lakukan, menyanyikan itu. Kalau perbuatan kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita belum memiliki kasih. Jadi kasih tidak harus untuk dikatakan, tetapi dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ya tadi yang disebutkan di dalam Matius 5:44, kasihilah musuhmu. Roma 12 ayat 19, ayat 9. Ya. Hendak kasih itu jangan berpura-pura. 1 Korintus 13, 4 sampai 8. Sabar, tidak sombong, dan lain-lain. Itu cara melakukan. Dengan demikian kita menyatakan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi teman-teman, kita sebagai anak-anak Allah, murid-murid Yesus, mari kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, yaitu saling mengasihi. Mengasihi Tuhan dan saling mengasihi manusia dengan kasih yang diharapkan adalah kasih agape, sebagaimana yang diajarkan di dalam beberapa firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bukan kasih eros, bukan kasih storge, bukan kasih filia yang dirayakan hanya sekali setahun. Karena jika hanya sekali setahun, berarti Anda selama 364 atau 365 hari, Anda sedang mati dan bangkit setiap tanggal 14 Februari 2000 sekian-sekian. Jadi, saya berharap kita jangan mau mati selama 364 atau 365 hari. Mari kita terus hidup 365 atau 366 hari dalam setahun, menyatakan kasih walaupun tanpa dikatakan. Ya. Lebih tepat menyatakan daripada mengatakan kasih itu kepada sesama manusia. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini Bapa. Terima kasih bahwa anak-anak-Mu di Jemaat BKP Vigalame pada tahun ini Bapa belum ada dan tidak ada yang akan merayakan hari kasih sayang di mana cukup banyak jeratan iblis di dalamnya Bapa. Kami berharap kepadamu ke depan remaja-remaja dan pemuda-pemuda kami di Jemaat BKP Vigalame ini akan menjadi pelopor untuk menolak berbagai tipu muslihat iblis dalam perayaan-perayaan seperti itu Bapa. Bapa di surga, tanamkan di dalam hati kami firman yang telah kami dengarkan ini. Biarlah kami memiliki kasih yang benar-benar dari Engkau,
kasih yang benar-benar Engkau harapkan dari kami Bapa, yaitu kasih agape yang benar-benar mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan Allah tanpa mengharapkan balasan. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu dalam ibadah ini. Kami kembali berterima kasih sekali atas semua anugerah dan waktu yang Engkau berikan pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Noma fododongoliu. Saat ini kita masuk di ruang diskusi, mungkin ada yang dibahas atau pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas berkat kasih anugerah-Mu kepada kami. Kau telah memberikan kami waktu yang indah ini Bapa, di mana Engkau telah menyatukan kami berkumpul bersekutu di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami remaja dan pemuda Jemaat BNKP Figalame telah Engkau berikan kesempatan untuk bisa berkebaktian bersama di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendalami firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu Bapa, segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat supaya Engkau ampuni kepada kami, supaya tidak menjadi penghalang berkat dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa. Kami mohon kepada-Mu Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya menjadi kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu menjadi terang di dalam perjalanan kami dan pelita di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Bapa di surga, pergunakanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu kepada teman-teman kami pada malam hari ini. Berikanlah hamba-Mu kekuatan dan roh pengetahuan yang daripada Engkau, sehingga kami bisa memahami, mengerti dan mendapatkan makna dari firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Inilah kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan telah berkumpul di tempat ini di rumah-Mu. Marilah kepada kami Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya membaca dalam bahasa Indonesia. Aku memerintah perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Babahasa daerah Nias Imanehoda, Taromalilo Balangi, Yohane file delu ngawasi telu ngafulayo fairu gizi file 5. Oroisa si boho ube kemi, ena mi omasi nabomi, simane fa omasigu ami, ena ya ami goi fauma mi omasi nabomi. Badawa boto badadeni hafefu,
wanoni fa eguami na sehi wa omasimi nabomi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa melakukan program kita, yaitu PA Bulanan Pemuda, sesuai dengan rencana-rencana kita sebelumnya. Yang harusnya tadi kita melakukan ini di tanggal 1, tapi karena di Januari tadi kita Natal dan terus Natal setiap hari Minggu, maka kami menggeser jadwal kita pada tanggal 8 hari ini. Mudah-mudahan kami berharap ke depan kegiatan PA Pemuda akan terus dilaksanakan oleh pengurus baru. Barangkali kalau pelantikan nanti di Februari ini, mungkin ini adalah PA terakhir di masa saya sebagai Ketua Komisi Remaja dan Pemuda. Tapi kalau nanti baru pelantikan di bulan Maret, mudah-mudahan kita masih bisa PA bersama Komisi Remaja dan Pemuda di awal Maret 2022 ini. Teman-teman, firman Tuhan yang ditulis oleh Yohanes yang kita baca pada malam hari ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ketika mereka makan Paskah, seketika Yudas pergi. Setelah itu Yesus mengatakan, "Ini adalah perintah baru yang aku berikan kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kasih merupakan satu simpulan dari seluruh Alkitab. Ketika murid-muridnya dan orang banyak bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang merupakan kesimpulan dari semua perintah dan larangan Allah? Ada 2. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sehingga kasih juga merupakan landasan utama di dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga menjelang Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit dan naik ke surga, kembali diperintahkan kepada murid-muridnya supaya saling mengasihi. Lalu teman-teman, apa itu kasih? Kasih itu apa dan bagaimana kita harus melakukannya? Lalu kasih yang bagaimana yang harus dimiliki oleh orang Kristen pada saat ini? Kasih atau dalam bahasa Inggrisnya charity atau dalam bahasa Latin disebut caritas. Itu dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya rasa cinta, suka dan sayang. Tapi dalam teologi Kristen, kasih diartikan suatu persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Ia yang paling utama dari berbagai kebajikan. Kasih adalah sesuatu persahabatan manusia demi Allah. Artinya kasih itu persahabatan antara manusia yang dilandaskan demi Allah. Tetapi manusia dalam dunia ini banyak membentuk kasih-kasih yang berbeda-beda. Ini ketepatan juga teman-teman mungkin sudah merencanakan
atau akan merencanakan perayaan hari kasih sayang, Valentine Day, tanggal 14 Februari 2022? Siapa yang sudah merencanakan perayaan? Kunjuk tangan. Belum ada. Rugi kita. Ya kan? Rugi kita tidak merencanakannya. Tapi puji Tuhan, nanti kita akan bahas sedikit tentang itu. Artinya puji Tuhan, saya bersyukur bahwa benar-benar teman-teman pemuda pada malam hari ini tidak ada yang merencanakan Valentine Day pada tanggal 14 Februari 2022 ini. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa saya mengatakan itu? Mungkin nanti kita akan bicarakan satu persatu tentang itu. Teman-teman, kita mau bercerita tentang kasih. Ada 4 jenis kasih di dunia ini. Yang pertama itu adalah kasih storge atau kasih dalam keluarga. Orang mengasihi sesamanya manusia karena keluarganya. Di luar keluarganya dia tidak mengasihi itu. Yang kedua adalah kasih filia. Kasih filia adalah rasa kasih terhadap orang lain yang melebihi rasa kasih terhadap keluarga. Artinya ada satu hubungan yang melebihi kasih kita kepada keluarga kita karena sesuatu hal yang kita harapkan dari orang itu. Yang ketiga adalah kasih eros atau kasih romantis yang biasa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, apalagi teman-teman remaja dan pemuda. Bisa saja ketika dia sudah memiliki kasih eros itu, hatinya berbunga-bunga terus, tidak ada air mata setiap hari, tetap semangat. Begitu kehilangan cinta kasih eros itu, bisa-bisa nggak makan seminggu, ya kan?